Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Hyunwoo terkejut melihat kehadiran Nuh di ruang AV. Nuh datang ke tempat itu karena ada hal penting yang harus ia sampaikan kepada administrator. Ia meminta AV untuk memberikan akses masuk karena urusan ini tak bisa ditunda. Yang ingin dibahas adalah hadiah untuk Sun Wukong, hadiah yang sebelumnya sudah sempat ia bicarakan dengan Hyunwoo. Meski begitu, Nuh memilih untuk menjelaskan soal itu nanti. Saat ini, ada hal lain yang lebih mendesak. Nuh meminta bantuan Hyunwoo. Ia butuh sesuatu yang hanya bisa diambil dari menara yang pernah Hyunwoo datangi. Item itu berada di lantai paling atas, di mana terdapat sebuah monolith rock. Hanya benda itu yang cukup kuat untuk menampung achievement Brahma. Tapi menara tersebut dijaga oleh iblis-iblis yang cukup ganas. Meski begitu, Nuh yakin Hyunwoo takkan kesulitan menghadapinya. Ia juga tidak perlu memanjat menara itu dari bawah. Cukup langsung menuju lantai teratas dan menghancurkan dinding bagian luar menara tersebut. Hyunwoo menyetujui permintaan itu dan berjanji akan segera kembali setelah mendapatkan item yang dimaksud. Setelah keluar dari ruang Ivy, Hyunwoo kembali ke apartemennya. Di sana, Sun Wukong dan Blue Dragon sudah menunggu. Karena ia akan segera pergi, ia meminta keduanya untuk menjaga tempat itu selama ia tidak ada. Sun Wukong tampak kesal karena dijadikan penjaga. Setelah Hyunwoo benar-benar pergi, Sun Wukong dan Blue Dragon sempat berbincang. Mereka merasa ada yang aneh pada diri Hyunwoo. Kemampuannya dalam menggunakan achievement milik orang lain sangat tidak wajar. Bahkan, apa yang dilakukannya sudah melampaui batas menirukan. Kemampuannya menjadikan achievement orang lain seperti miliknya sendiri terdengar mustahil. Jika memang benar seperti itu, bisa jadi kekuatan Hyunwoo bahkan melebihi kekuatan yang dimiliki menara itu sendiri. Hyunwoo berangkat menuju lantai teratas menara dengan menggunakan awan kinton. Perjalanan cukup membosankan karena sepanjang jalan yang ia lewati hanya dipenuhi lorong-lorong panjang. Setelah beberapa saat, ia sampai di lokasi menara yang dimaksud. Tanpa membuang waktu, ia langsung melesat ke lantai teratas. Setibanya di sana, ia mencoba menghancurkan dinding menara. Namun, dinding itu terlalu keras karena memiliki lapisan dalam yang lebih kuat dari lapisan luarnya. Meski begitu, Hyunwoo tidak menyerah dan terus mencoba menghancurkannya berulang kali. Ia percaya pada pepatah, ketuk dan itu akan terbuka. Begitu berhasil menembus ke dalam, kakinya menginjak sesuatu. Ternyata, itu adalah mayat para iblis yang sebelumnya menghuni tempat tersebut. Seseorang telah membantai mereka lebih dulu. Suara dari belakang menyapa, memperingatkan bahwa Hyunwoo berani sekali menerobos masuk dengan suara sekeras itu. Sosok itu menyebut tempat ini sebagai arena mainannya yang ia temukan dengan susah payah. Ia adalah Demon, salah satu pasukan surgawi milik The Designer. Hyunwoo melihat tangan Demon menggenggam sesuatu. Itu adalah monolith rock. Tanpa banyak bicara, Hyunwoo langsung menghantam Demon dengan satu pukulan keras hingga tubuh lawannya terpental. Setelah memukul Duxini, Hyunwoo berhasil mengambil monolith rock yang sebelumnya ada di tangan Duxini. Karena tugasnya sudah selesai, ia bersiap untuk pulang. Tapi sebelum ia sempat bergerak, cahaya emas muncul di hadapannya, diikuti oleh kebangkitan Duxini. Duxini memberikan sedikit pujian terhadap kemampuan bertarung Hyunwoo. Ia kini menunjukkan wujud aslinya lengkap dengan 6 tanduk. Ia adalah salah satu dari 4 surgawi milik The Designer, bernama Duxini. Dengan percaya diri, Duxini melesat ke arah Hyunwoo untuk membalas serangan sebelumnya. Meskipun begitu, Hyunwoo masih mampu menghindar. Serangan Duxini menghancurkan lantai menara, membuatnya cekung dan retak. Material di sekelilingnya ikut berterbangan. Hyunwoo merasa heran karena lantai menara itu memiliki material yang sama dengan dinding luarnya, yang sebelumnya membutuhkan beberapa pukulan untuk dihancurkan. Tapi Duxini bisa melakukannya hanya dengan satu serangan. Selain itu, kecepatannya juga tidak sebanding dengan tubuhnya yang besar. Dengan tingkatan seperti ini, Duxini termasuk dalam level Conqueror, salah satu peringkat tertinggi. Duxini kembali memberi pujian karena Hyunwoo mampu menghindari serangannya. Ia mengatakan bahwa semua perjalanannya sejauh ini tidak sia-sia karena akhirnya bisa menggunakan achievement agung yang telah ia dapatkan. Hyunwoo menyadari kalau Duxini memiliki achievement tingkat tinggi yang sangat sulit diperoleh. Ia bertanya apakah Duxini adalah salah satu dari 4 surgawi bawahan The Designer. Duxini terlihat kesal karena disebut bawahan, tapi tetap bertanya bagaimana Hyunwoo bisa tahu. Hyunwoo merasa bahwa dugaannya memang benar. Duxini kemudian berkata bahwa Hyunwoo memang luar biasa, tapi juga mencurigakan. Ia menambahkan bahwa membelah tubuh Hyunwoo saja tidak akan cukup.
Hyunwoo membalas dengan nada kasar. Ia berkata bahwa dirinya bukan daging kepiting untuk dibelah-belah, dan menyuruh Duxini membelah matanya sendiri jika ingin puas. Duxini membalas bahwa mulut Hyunwoo terlalu kotor, dan ia akan mencabut mulut itu lebih dulu. Duxini kembali melesat ke arah Hyunwoo. Tapi Hyunwoo tetap tenang dan berkata bahwa ia sudah tidak punya urusan lagi di tempat ini, dan tak ada alasan untuk meladeninya. Ia mengucapkan selamat tinggal, lalu cahaya muncul di sekeliling tubuhnya sebelum ia menghilang. Duxini hanya berhasil memukul angin kosong. Ia berteriak marah karena Hyunwoo telah kabur. Sebenarnya, Hyunwoo tidak benar-benar kabur, melainkan langsung masuk ke ruang Avi. Ia membantah tuduhan kabur dan menyebut itu sebagai strategi, karena monolith rock sudah di tangan, dan ia belum mengetahui betul kemampuan penuh Duxini, maka tak ada gunanya membuang tenaga untuk pertempuran lebih lanjut. Hyunwoo lalu bertanya kepada Avi tentang achievement agung. Meskipun sebelumnya sudah sempat mendengar penjelasan dari Nuh, ia merasa perlu mengetahui lebih dalam, terutama setelah melawan Duxini yang memilikinya. Avi berpikir sejenak karena penjelasan soal itu cukup panjang. Ia lalu memilih pendekatan yang lebih sederhana agar mudah dipahami. Ia menjelaskan bahwa perbedaan antara achievement biasa dan achievement agung sangat mencolok. Achievement biasa adalah kekuatan yang diperoleh lewat latihan keras dan diakui oleh surga. Contohnya adalah Kaisar Giok dan Blue Dragon yang mendapatkan pengakuan dari para dewa. Sementara itu, Sun Wukong dan para Conqueror menciptakan legenda mereka sendiri dan mendapatkan kekuatan melalui kerja keras. Sedangkan achievement agung tidak bisa diperoleh melalui usaha. Itu bukan kekuatan yang membutuhkan pengakuan dari siapapun. Achievement agung adalah kekuatan bawaan lahir dari individu yang sangat spesial. Itu adalah bentuk kedewaan mutlak dan sempurna. Meski penjelasan Avi sudah dibuat sesederhana mungkin, Hyunwoo tetap tidak bisa memahaminya. Ia menyederhanakan sendiri pemahamannya. Orang dengan achievement biasa disebut kuat, sedangkan yang punya achievement agung disebut lebih kuat. Hyunwoo kemudian bertanya, apakah Avi bisa memasang barrier untuk mencegah para Conqueror lain datang seperti sebelumnya? Avi menjawab bahwa barrier semacam itu hanya bisa bertahan selama 1 jam. Bagi Hyunwoo, itu terlalu singkat dan tidak berguna. Hyunwoo menyampaikan kekhawatirannya setelah bertemu Duxini. Ia tidak tahu kapan anggota lain dari 4 surgawi akan datang ke lantai 9. Avi lalu menjelaskan bahwa jika itu menjadi kekhawatiran Hyunwoo, maka hadiah yang sempat dibicarakan sebelumnya, hadiah untuk Sun Wukong, mungkin akan berguna. Avi menjelaskan bahwa Nuh telah memintanya untuk menyampaikan kepada Hyunwoo bahwa ia telah menemukan cara untuk memulihkan achievement sempurna milik Sun Wukong. Hyunwoo kembali ke apartemennya dan menemui Sun Wukong. Ia menjelaskan hal-hal yang sebelumnya ia bicarakan dengan Avi. Sun Wukong terkejut dan langsung mendesak, menanyakan apakah benar-benar ada kemungkinan baginya untuk mendapatkan kembali achievement sempurnanya. Azure Dragon menunjukkan ketidakpercayaan, mengingat hal itu seharusnya mustahil. Mendapatkan kembali achievement yang telah dicuri, bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Ia bertanya bagaimana caranya. Hyunwoo menjawab agar mereka saling percaya. Tidak mungkin ia berbohong soal ini. Ia juga mengatakan bahwa minggu depan, ia akan membawa Sun Wukong untuk bertemu dengan Nuh secara langsung. Setelah itu, Hyunwoo bertanya kepada mereka berdua tentang sesuatu yang lebih penting. Apakah mereka mengenal seseorang bernama Duxini? Keduanya langsung terdiam. Sun Wukong bertanya, kenapa tiba-tiba membicarakan nama itu? Hyunwoo menjelaskan bahwa ia kebetulan bertemu dengannya saat menjalankan tugas dari Nuh, dan dari reaksi mereka, tampaknya keduanya mengenalnya. Azure Dragon menjawab bahwa mereka lebih tepatnya mengenal seorang wanita yang sangat mengenal Duxini, dan wanita itu sekarang sedang bersama murid Hyunwoo, yaitu pemimpin Hyakyako. Hyunwoo lalu pergi menemui muridnya, Miryong. Tanpa banyak bicara, ia langsung memintanya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Mighty Chaos tentang Duxini. Beberapa waktu kemudian, Miryong kembali dan mengatakan bahwa Hyunwoo diundang untuk menemui Mighty Chaos secara langsung, karena ia ingin membahas hal tersebut secara pribadi. Hyunwoo pun memasuki ruang milik Mighty Chaos. Ia disambut dan langsung ditanyai bagaimana bisa mengetahui seseorang bernama Duxini. Melihat sikap serius Mighty Chaos, Hyunwoo merasa ada yang berbeda dari biasanya. Ia lalu menjelaskan semuanya, termasuk bahwa Duxini memiliki achievement agung. Hyunwoo kemudian meminta penjelasan. Apa hubungan Mighty Chaos dengan Duxini? Mighty Chaos menjawab bahwa mereka bisa dibilang sesama, karena Duxini adalah saudaranya yang mencuri achievement-nya dan memanjat menara. Hyunwoo terkejut mendengar itu karena mereka tidak terlihat mirip. Mighty Chaos menjelaskan bahwa 2 tanduk yang sekarang dimiliki Duxini dulunya adalah miliknya, meskipun warnanya telah berubah karena terkontaminasi energi.
Ia juga mengatakan bahwa alasan dirinya memanjat menara dan menetap bersama Miryong sampai sekarang adalah karena ingin membunuhnya. Mighty Chaos lalu menyampaikan tujuannya memanggil Hyunwoo. Ia ingin dibebaskan, seperti halnya Sun Wukong dan Azure Dragon. Jika Hyunwoo khawatir ia akan berkhianat, ia bersedia melakukan perjanjian jiwa. Sebagai gantinya, jika dibebaskan, ia akan membereskan masalah dengan saudaranya dan membunuh Duxini untuk Hyunwoo. Seminggu kemudian, Hyunwoo membawa Sun Wukong ke Bahtera Nuh. Tanpa basa-basi, Sun Wukong langsung menghampiri Nuh, meraih kerahnya dan bertanya, apakah benar Nuh bisa mengembalikan achievement miliknya. Nuh meminta agar Sun Wukong tenang, agar ia bisa menjelaskan semuanya. Sun Wukong melepaskannya dan meminta maaf. Nuh memulai penjelasan, tapi sebelum itu ia memberikan sesuatu kepada Hyunwoo, Kalpas Lotus Flower. Benda ini terbuat dari monolith rock dan berbentuk seperti bola ungu. Hyunwoo bertanya apakah dengan memakannya ia bisa mendapatkan achievement agung. Nuh menjawab bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengkonsumsinya, dan ia akan menjelaskannya nanti. Saat ini, fokus mereka adalah Demon's Heart. Nuh menunjukkan bola lain berwarna biru. Sun Wukong dan Hyunwoo melihatnya dengan penuh antusias. Hyunwoo mengambil bola itu dan bertanya, apakah ini adalah cara untuk mengembalikan achievement Sun Wukong. Setelah melihat status bola tersebut, ia bertanya karena penjelasan yang tertera tampak tidak jelas. Nuh menjelaskan bahwa bola itu adalah ruang hampa tempat The Designer menyembunyikan semua achievement yang dicurinya. Itu adalah koordinat dari Collector Room. Hyunwoo terkejut saat mengetahui bahwa lokasi yang dimaksud Nuh adalah tempat di mana The Designer menyimpan semua achievement yang telah ia curi. Ia menyebut tempat itu sebagai jackpot. Nuh tersenyum dan mengatakan bahwa semua itu berkat Hyunwoo. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Hyunwoo pernah memintanya untuk mencari lokasi ruang sistem atau ruang AVI, karena saat itu ia tidak bisa memasukinya. Nuh pun menelusuri seluruh penjuru menara demi mendapatkan informasi, hingga akhirnya menemukan tempat itu. Sebuah lokasi dengan pancaran yang sangat kuat. Nuh memeriksa tempat itu dan berhasil menemukan sebuah celah kecil, lalu mengintip ke dalamnya. Di dalam, ia melihat berbagai achievement yang saling bertabrakan dan terus bergerak tanpa henti. Ia yakin bahwa achievement milik Sun Wukong juga berada di sana. Hyunwoo bertanya mengapa Nuh kembali dengan tangan kosong. Ia merasa seharusnya Nuh bisa mengambil beberapa achievement. Nuh menjawab bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Mengambil salah satu achievement dari sana berada di luar kemampuannya. Achievement hanya akan kembali ke pemilik aslinya jika mereka sendiri yang mendatangi ruang kolektor tersebut. Hyunwoo bertanya, bagaimana jika mereka mencoba mengambil semua achievement di sana? Sun Wukong menolak gagasan itu. Menurutnya, mencuri terlalu banyak achievement bukanlah ide bagus. Tubuh seseorang tidak akan mampu menahan beban kekuatan itu, dan akhirnya akan hancur, kecuali melalui latihan khusus yang sesuai untuk masing-masing achievement. Hyunwoo menggaruk pipinya, menyadari bahwa gagasan itu memang buruk. Sun Wukong mengambil bola biru tersebut sambil tersenyum dan mengatakan bahwa ia punya ide. Ia akan menjalankan tugasnya sebagai saudara untuk saudara-saudaranya. Di tempat lain, keempat surgawi sedang mengadakan pertemuan. Duxini memberitahu rekan-rekannya bahwa ia bertemu dengan seorang mortal di lantai 12. Mortal itu bukan hanya bisa menghindari serangannya dengan mudah, tapi juga mengetahui keberadaan mereka. Seorang wanita dari keempat surgawi menunjukkan hologram kepada Duxini dan bertanya apakah mortal itu terlihat seperti ini. Saat gambar Hyunwoo muncul, Duxini mengiyakan. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa sebelum pertemuan ini, ia telah menemui The Designer untuk mencari tahu tentang identitas sebenarnya dari pria itu. Duxini menghantam meja, kesal karena menyadari bahwa mortal itu adalah orang yang telah menarik perhatian The Designer. Duxini bangkit dan mengatakan bahwa ia akan menghancurkan orang itu. Temannya tampak ragu. White, salah satu surgawi lainnya, mengatakan bahwa The Designer memang licik, tapi dia bukan orang yang akan bertaruh pada sesuatu yang tidak punya harapan. Mungkin ada potensi tertentu dalam diri mortal itu, potensi yang tidak diketahui oleh mereka. White menyimpulkan bahwa jika Duxini bertindak sendirian, kemungkinan ia akan dikalahkan. Satu-satunya cara adalah dengan menyerang secara bersamaan. Di tempat lain, Hyunwoo mengunjungi Mighty Chaos dan menjelaskan tentang ruang kolektor. Mighty Chaos tidak terlalu tertarik, karena ia merasa achievement-nya mungkin tidak ada di sana. Ia juga sudah puas dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Hyunwoo meremehkannya, karena merasa Mighty Chaos sekarang terlihat tidak cukup kuat untuk menghadapi Duxini, yang meskipun ceroboh, tetap memiliki kekuatan besar. Mighty Chaos menjawab bahwa ia mengerti. Menurutnya, di mata Hyunwoo, ia terlihat terlalu lemah untuk melawan adiknya. Tapi baginya, kekuatan bukanlah segalanya.
Kemenangan terhadap adiknya sudah ditentukan sejak mereka lahir. Hyunwoo kesal karena tidak memahami maksudnya. Ia bertanya kenapa mereka masih tinggal di tempat suram itu, padahal ia sudah bersusah payah mencarikan tubuh untuknya. Mighty Chaos menjawab santai bahwa jika Duxini mendeteksi energinya sekarang, mungkin ia akan melarikan diri. Jadi lebih baik menunggu di tempat itu hingga Duxini muncul tanpa menyadarinya. Hyunwoo tidak bisa memahami semua penjelasan itu. Ia hanya menyuruh Mighty Chaos melakukan sesukanya. Saat Hyunwoo kembali ke apartemennya, ia disambut oleh pertengkaran dua muridnya lagi, membuat kepalanya pusing. Keberadaan Hanarin di tempat itu karena sebelumnya Hyunwoo memang telah memanggilnya. Ia ingin meminta bantuan secara serius. Hyunwoo mengatakan semoga Hanarin bisa menghentikan keempat surgawi itu. Hanarin kebingungan dan bertanya ulang maksudnya. Keempat surgawi telah berkumpul dan bersiap untuk bergerak. White sebagai pemimpin menyatakan bahwa keempat surgawi hanya akan bertindak bersama bila memiliki satu tujuan yang sama. Dan tujuan mereka kali ini adalah menghancurkan kemungkinan yang dilihat oleh The Designer. Mereka akan membunuh mortal bernama Kim Hyunwoo. Setelah niat mereka selaras, mereka pun berangkat menuju lantai 9. Di Bahtera Nuh, Hyunwoo datang menemui Nuh. Nuh bertanya apakah semua persiapan sudah selesai. Hyunwoo menjawab bahwa semuanya telah disiapkan. Ia sudah mempercayakan pembuatan alat untuk mencegah keempat surgawi memasuki bumi kepada Hanarin dan Ave, dan seharusnya alat itu sudah sempurna. Sun Wukong juga mungkin tak lama lagi akan kembali dari ruang kolektor. Semua yang perlu dilakukan sudah selesai. Yang tersisa hanyalah menyerap achievement agung yang ada di tangannya. Hyunwoo bertanya bagaimana caranya menyerapnya, karena ukuran bola itu terlalu besar jika harus ditelan. Nuh menjelaskan bahwa tidak perlu menelannya. Cukup menggenggamnya dan mengalirkan kehendaknya ke dalam bola ungu itu. Ia memperingatkan Hyunwoo agar berhati-hati karena akan ada perlawanan dari Divine yang berada di dalam achievement tersebut. Hyunwoo menggenggam bola ungu itu. Cahaya keemasan muncul di sekeliling kepalan tangannya. Ia mengatakan bahwa meskipun tidak bisa memakannya, ia cukup melakukannya dengan cara seperti itu. Cahaya itu lalu menyelimuti tubuhnya. Sebelum benar-benar pergi, ia mengatakan bahwa ia akan segera kembali dan meminta Nuh untuk memastikan semuanya tetap aman. Nuh mengiyakan dan menyuruhnya melakukan yang terbaik. Ketika Hyunwoo pingsan, jiwanya masuk ke dalam sebuah ruangan dengan arsitektur megah, didominasi oleh warna putih. Ia terbangun dan bertanya-tanya di mana dirinya sekarang. Ia menduga bahwa tempat itu adalah bagian dari achievement Agung Brahma. Meski Nuh sempat menyebut tempat itu menyeramkan, baginya tempat ini tampak cukup indah. Di belakangnya terdapat sebuah patung. Wujudnya menyerupai sosok The Engineer. Hyunwoo kesal melihat patung itu dan berkata bahwa pemilik tempat ini benar-benar kasar. Ia berteriak kepada patung itu, mengatakan bahwa kalau ada tamu, seharusnya diantar berkeliling, bukan hanya diam seperti patung, Brahma. Patung itu mulai tersenyum dan berbicara. Ia mengatakan bahwa Hyunwoo mampu menyadari energi yang telah ia sembunyikan dan menyebutnya manusia yang hebat. Ia mengaku senang bertemu dengannya. Energi transparan memancar dari patung itu, dan wujudnya berubah menjadi Brahma. Brahma menjelaskan bahwa ia memang mengharapkan kedatangan Hyunwoo. Ia ingin bertemu dengan orang yang telah membunuh salah satu kepribadiannya tanpa ampun. Sementara itu, di Bahtera, Nuh duduk di samping tubuh Hyunwoo yang masih pingsan. Tak lama, Hanarin dan Ave muncul. Nuh sedikit terkejut karena dari informasi terakhir, mereka berdua seharusnya masih menyelesaikan alat penghalang. Ave menjelaskan bahwa alat itu sudah selesai. Pintu masuk lantai 9 telah tersegel sepenuhnya. Tapi Ave juga mendeteksi energi yang sangat besar berasal dari sana. Ia menyampaikan bahwa keempat surgawi sedang bergerak menuju lantai 9 dengan kecepatan tinggi. Karena itu, mereka datang untuk melapor langsung kepada Hyunwoo, meskipun tampaknya mereka terlambat. Nuh memberitahu bahwa Hyunwoo baru saja memulai prosesnya, dan itu akan memakan waktu. Ia bertanya kepada Avi berapa lama gerbang akan mampu bertahan. Avi menjawab bahwa karena energinya lebih besar dari yang diperkirakan, tidak ada jaminan bahwa gerbang akan bertahan lama. Saat itu juga, salah satu surgawi menghantam gerbang lantai 9. Avi merasakan hantaman tersebut dan pikirannya mulai kacau. Ia mengatakan bahwa gerbang mulai hancur dan bahwa keempat surgawi sudah tiba di lantai 9, serta berhasil menghancurkan gerbang baja. Di tengah situasi yang mulai kalut, sebuah suara terdengar dari alat komunikasi jarak jauh. Suara itu bertanya mengapa mereka begitu berisik dan menyebut bahwa ini bukan masalah besar. Nuh bertanya kepada alat komunikasi itu apakah dia sudah kembali. Suara tersebut berasal dari Sun Wukong. Nuh mengatakan bahwa Sun Wukong pernah bilang ia akan bertemu beberapa orang sebelum menuju ruang kolektor,
Dan karena itu, Nuh memberinya alat komunikasi selain alat teleportasi, agar tetap bisa membantu jika dibutuhkan. Ia bertanya apakah Sun Wukong sudah mendengar pembicaraan mereka. Sun Wukong menjawab bahwa ia sudah mendengar hampir semuanya, dan karena itu ia punya ide, membuka gerbang baja itu. Suasana langsung hening. Hanarin dan Ave terkejut mendengar ide itu. Jika gerbang dibuka, keempat surgawi akan langsung tiba di lantai 9. Sun Wukong mengonfirmasi bahwa ia tahu dan menyuruh mereka mengubah koordinat kedatangan surgawi setelah melewati gerbang ke tempatnya. Ia juga meminta agar pesan ini disampaikan kepada naga biru, meskipun ia merasa tidak akan kesulitan walau tanpa bantuan. Afi bertanya maksud dari ucapannya bahwa ia tidak akan kesulitan. Sun Wukong menjawab bahwa saat ini, di sisinya sudah ada saudara-saudaranya yang ingin sekali menggunakan kekuatan mereka setelah sekian lama. Mereka semua sudah ada di sana. Ia menyuruh untuk membuka saja gerbangnya mengikuti sinyal yang ia berikan. Di dalam ruang imajiner milik Brahma, Hyunwoo mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa menurut Nuh, kepribadian Brahma yang telah ia bunuh sebelumnya telah mencuri setengah kepribadian seseorang. Meski orang itu adalah pencuri, tetap saja ia membawa salah satu kepribadian Brahma. Hyunwoo bertanya, apakah ini semua demi balas dendam atau apa sebenarnya maksud Brahma? Brahma terdiam sebentar mendengar penjelasan Hyunwoo, lalu tertawa terbahak-bahak. Hyunwoo kesal dan bertanya kenapa ia tertawa. Brahma mengusap air matanya dan berkata bahwa itu hanya candaan. Ia tidak bermaksud membalas dendam. Menurutnya, itu bukan tindakan yang pantas dilakukan oleh mereka. Orang itu memang sekadar pencuri dan seharusnya merekalah yang menyingkirkannya, tapi karena tersegel dalam teknik penyegelan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah berhasil bebas, tentu saja mereka merasa harus berterima kasih pada orang yang telah membantu mereka. Hyunwoo akhirnya paham maksud Brahma. Brahma melanjutkan bahwa ia juga punya hadiah untuk Hyunwoo. Ia tahu alasan Hyunwoo datang ke tempat ini adalah untuk mendapatkan achievement Agung Kalpa. Hyunwoo langsung bertanya apakah Brahma akan memberikannya. Brahma tersenyum dan menjawab bahwa mereka tidak bisa memberikannya. Hyunwoo langsung bersiap, kedua tangannya terkepal dan mengeluarkan aura. Tapi Brahma buru-buru menjelaskan bahwa bukan karena mereka tidak bersedia, melainkan karena mereka sudah memberikannya. Cahaya emas muncul melingkar di ulu hati Hyunwoo. Itu adalah achievement Agung Kalpa. Brahma menjelaskan bahwa sejak Hyunwoo tiba dan mendapatkan pengakuannya, ia sudah memilikinya. Hyunwoo bertanya, apakah tidak apa-apa memberikannya begitu saja? Brahma menjawab bahwa tidak ada masalah karena mereka sedang mengumpulkan achievement baru yang khusus dibuat untuk mereka sendiri. Tapi Brahma memperingatkan bahwa kekuatannya tidak akan bisa dikeluarkan hanya dengan menyerapnya. Hyunwoo terkejut. Tapi Brahma berkata bahwa mereka tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan. Kuil ini akan segera runtuh karena fondasinya berasal dari achievement agung yang sudah diberikan. Hyunwoo berteriak agar Brahma segera pergi juga. Brahma menjawab bahwa tubuh aslinya tidak berada di dalam menara. Ia hanya akan kembali ke tempat asalnya. Ia mengatakan mereka pasti akan bertemu lagi, asalkan Hyunwoo benar-benar bisa menjadi orang yang layak menerima achievement agung. Hyunwoo masih bingung dengan maksud ucapan Brahma. Brahma mengatakan bahwa mereka akan lanjutkan pembicaraan nanti. Sampai jumpa. Hyunwoo berteriak bahwa ia belum selesai berbicara, tapi semuanya sudah terselimuti. Di tempat lain, Dukshini masih berusaha menghancurkan gerbang lantai 9. Meski sudah menyerang berkali-kali, gerbang itu belum menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. White mengagumi ketahanan para mortal yang memberikan perlawanan cukup kuat. Ia tetap tidak bisa menerima ini. White mencoba maju untuk menghancurkan gerbang tersebut. Saat White hendak bergerak, tiba-tiba gerbang terbuka dengan sendirinya. Keempat surgawi terkejut. Tapi di luar gerbang, seseorang sudah menunggu. Sun Wukong melayang di udara, posturnya seolah sedang duduk. Ia menyapa White dengan menyebutnya kucing dan menyambut kedatangan mereka. Ia juga meminta White menyapa dulu seseorang. White bingung, tapi kemudian melihat Azure Dragon terbang di atas langit. Dulu, mereka berdua adalah bagian dari 4 pelindung. White sendiri telah berkhianat dan menjadi anjing sang desainer. White langsung menyadari bahwa ini adalah jebakan, tapi ia masih berpikir bahwa 2 orang saja tidak akan cukup untuk mengalahkan 4 surgawi. Dukshini, yang tidak sabaran, langsung menyerang Sun Wukong. Sun Wukong tetap tenang dan mengeluarkan aura achievement sempurna. Gelarnya berubah menjadi Victorious Fighter Buddha Sun Wukong. White menyadari perubahan itu dan menyuruh Dukshini mundur karena itu berbahaya. Tapi Dukshini tidak peduli dan tetap percaya diri. White berteriak, mengatakan bahwa gelar Victorious Fighter Buddha adalah sesuatu yang sebanding dengan kedewaan Buddha. Sun Wukong sudah tepat berada di depan Dukshini dan menyerangnya dengan tongkat Yoi. Setelah menyerang,
Ia mengatakan bahwa rasanya menyenangkan bisa menampar mulut kotor Duksini. Ia lalu mengeluarkan bola emas dan memasukkannya ke mulut Duksini, berkata bahwa nasib Duksini ia serahkan pada orang lain. Duksini langsung hilang dan ditransfer ke tempat lain. Sesuatu terjatuh dari langit dan mendarat di ruang imajiner milik Mighty Chaos. Yang jatuh itu adalah Duksini. Ia melihat sekeliling dan bertanya di mana dirinya berada. Tapi sebuah suara dari belakang menyela. Suara itu menyapa, mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu adikku. Duksini menoleh dan melihat Mighty Chaos berdiri di sana. Mighty Chaos berkata bahwa ini sungguh menyayat hati, karena adiknya yang sudah lama tak bertemu justru menatapnya seperti itu. Ia mengatakan dirinya benar-benar sedih. Aura emas keluar dari tubuh Mighty Chaos, lalu ia berkata, begitu sedih sampai ingin mencabut matamu itu. Kini, 4 surgawi tersisa menjadi 3 orang yang berdiri di hadapan Sun Wukong dan Azure Dragon. White bertanya, apa yang kau lakukan? Kau mengirim Duksini kemana? Sun Wukong menjawab santai, emangnya kenapa? Apa kau mau menyusul kalau aku memberitahumu? Berani sekali kau mengacaukan reuni keluarga. Belajarlah untuk tidak ikut campur. White membalas dengan nada kesal, menyebut Sun Wukong sebagai monyet sialan. Ia mengatakan bahwa hanya karena Sun Wukong mendapatkan kembali achievement-nya, ia jadi sombong hingga menjulang ke surga. White langsung mengaktifkan achievement agungnya, begitu pula 2 surgawi lainnya. White berkata, kau bahkan tidak tahu kalau bagi kami yang telah mendapatkan achievement agung, surga hanyalah pijakan. White berubah menjadi harimau putih raksasa dengan armor lengkap, ukurannya jauh lebih besar dibanding Sun Wukong yang berdiri di depannya. Meski begitu, baik Sun Wukong maupun Azure Dragon tidak gentar. Azure Dragon berkomentar bahwa penampilan White berbeda dari yang ia ingat. Sun Wukong menimpali bahwa dulu White hanyalah seekor kucing berbulu. Sekarang tampilannya jadi lebih mewah. Ia bertanya, apakah itu bentuk dari achievement agung yang didapatkan White? White menjawab bahwa benar, ia adalah salah satu dari 4 raja surgawi yang menguasai tatanan dunia, achievement agung Virupaksa. White menjelaskan bahwa 2 orang yang bersamanya juga memiliki achievement agung setara dan telah memperoleh status kedewaan. Ia membandingkan kekuatannya dengan Sun Wukong dan Azure Dragon, menyebut mereka hanya iblis rendahan yang baru memiliki 1 achievement. White bertanya apakah mereka masih berpikir bisa menghentikan mereka bertiga. Sun Wukong mengatakan bahwa semua perkataan White salah, kecuali satu hal. Ia mengakui bahwa meskipun telah mendapatkan kembali achievement-nya, akan sulit bagi mereka berdua untuk menghadapi 3 musuh sekaligus. Oleh karena itu, ia memanggil bantuan. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan petir menyambar. 6 siluet muncul di satu titik. Mereka adalah saudara-saudara Sun Wukong. Ketiga surgawi terkejut saat melihat siapa yang datang. Mereka menyebut ke-6 sosok itu sebagai 7 petapa agung. Di antara mereka terdapat Raja Iblis Peng, Raja Macak, Raja Iblis Banteng, Raja Iblis Flood Dragon, Raja Yutamarin, dan Raja Lion Camel. White bertanya bagaimana bisa semua mereka berada di tempat ini. Sun Wukong menjawab, sekarang 8 lawan 3. Aku tidak begitu suka pertarungan berkelompok, tapi kalian punya achievement agung yang luar biasa. Kalian pasti tidak masalah menghadapi kami semua. Sun Wukong memberikan aba-aba kepada para saudaranya. Ketujuh petapa agung langsung menyerbu. White hanya bisa berdiri terpaku saat suara teriakan keluar dari mulut surgawi yang mulai dihajar oleh mereka bertujuh. Di tempat lain, tepatnya di alam imajiner milik Mighty Chaos, terdengar suara ledakan. Duksini tampak dihajar habis-habisan oleh Mighty Chaos. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Menurutnya, kekuatannya seharusnya cukup untuk mengungguli lawannya. Tapi anehnya, ia bahkan tidak bisa melukainya sedikit pun. Ia merasa seperti kekuatannya sendiri menolak untuk melawan. Mighty Chaos berkata, itu bukan menolak untuk melawanku, dasar idiot, itu cuman berpikir rasional. Duksini tidak memahami maksud dari ucapan itu. Mighty Chaos melanjutkan, biar kutanyakan ini dulu sebelum aku menjawab pertanyaanmu. Apa kau bahkan punya niat untuk memohon ampun padaku? Bukan cuma mencuri achievementku saat aku berhibernasi, tapi juga menghancurkan Gunung Heavenly yang sudah menjadi rumah bagiku. Aku bicara soal ampunan untuk semua tindakanmu. Duksini menggertakkan gigi. Ia menjawab, jangan bercanda. Aku memang melakukan semua itu. Aku mencuri achievementmu. Aku juga menghancurkan Gunung Heavenly yang kau sayangi. Terus, kenapa? Bukankah itu tindakan yang sudah biasa dilakukan para yokai? Mighty Chaos terdiam sejenak, lalu berkata, aku benar-benar berterima kasih padamu. Sebelumnya, aku sempat merasa sedikit bersalah, karena kita pernah menghabiskan waktu bersama sebagai saudara.
Tapi setelah mendengar perkataan barusan, aku tidak merasa bersalah lagi. Tiba-tiba, 6 tanduk di kepala Duxini hancur. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa achievement-nya menghilang. Mighty Chaos menjawab, mungkin kau sangat memahami perilaku yokai, tapi engkau sama sekali tidak memahami perilaku achievement. Karena pada dasarnya, achievement akan kembali pada pemilik aslinya yang mengikuti instingnya. Cahaya emas muncul di langit dan mengarah ke Mighty Chaos. Ia melanjutkan, achievement yang kau curi akan kembali dengan sendirinya padaku. Adikku yang bodoh, katakan padaku, bagaimana rasanya menyempurnakan yaksa dengan tanganmu sendiri? Adegan berpindah. Kini Hyunwoo berada di sebuah ruangan kosong. Ia melayang di tengah kegelapan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya ia sempat pingsan, tapi sekarang ia sadar dan berada di tempat yang asing. Hyunwoo bertanya dalam hati, apa yang terjadi pada bumi? Tiba-tiba terdengar suara, akhirnya kau bangun Kim Hyunwoo. Hyunwoo menggerutu dalam hati. Ia berpikir makhluk ini bisa membokongnya dengan begitu mudah. Ia berteriak, sial, siapa kau? Tiba-tiba ia melihat sosok di hadapannya. Ia terkejut. Makhluk menjijikkan apa ini? Makhluk itu berkata, senang bertemu denganmu Kim Hyunwoo, tapi apa engkau benar-benar tidak mengenaliku? Wujud makhluk itu adalah sebuah mata besar yang mengambang di hadapannya, di tengah ruangan yang gelap dan kosong.